Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Episode kali ini saya kembali akan membahas masalah finansial. Dan otomatis saya akan sharing. Dan ini video yang paling ditunggu-tunggu oleh para jomblo seluruh Indonesia. Kenapa demikian? Karena saya akan bicara soal bagaimana mempersiapkan dana untuk pernikahan. Nah, ini Anda tunggu-tunggu bukan? Oke, judul saya kali ini adalah cara menabung untuk mempersiapkan pernikahan dengan 27.000. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih ya. Jadi banyak sekali saya melihat para subscriber di kolom-kolom komen. Mereka tuh galau ya, saya udah kerja sekian tahun, saya punya penghasilan sekian, tapi ketika ditanya sama calon mertua Anda, kapan anak saya dilamar? Anda jawabannya diam, nggak berani bicara. Iya Pak, segera Pak, iya Pak, begini Pak, iya Pak, begitu Pak. Tapi Anda tidak bisa memberikan tanggal yang pasti. Nah, jadi otomatis para subscriber, Anda mau melamar pasangan Anda nggak berani. Apalagi mau berhadapan sama calon mertua Anda, lari. Iya kan? Kenapa? Karena galau, karena nggak tahu. Sekarang untuk penghasilan sehari-hari aja udah bingung, apalagi mau mempersiapkan pernikahan. Untuk menghidupi diri sendiri aja nggak bisa, apalagi sekarang hidup dengan calon pasangan Anda. Ingat, pernikahan ini bukan cuma masalah bersatunya antara pria dan wanita, tapi pernikahan ini harus dipersiapkan. Di Indonesia ini angka perceraian dari tahun ke tahun semakin tinggi. Dan Anda tahu angka perceraian yang paling besar itu bukan usia tua. Tapi angka perceraian yang paling banyak itu di antara sebanyakan di bawah usia 30 tahun. Saya dapat datanya dari pengadilan tinggi ya. Jadi kebetulan mengapa angka perceraian sangat tinggi? Faktornya cukup banyak. Tapi salah satu faktor yang terbesar adalah kurangnya persiapan di dalam pernikahan. Karena pernikahan sama pacaran itu berbeda. Sahabat entrepreneur ya. Jadi pernikahan itu sesuatu yang harus dipersiapkan. Dan persiapan pernikahan yang sangat penting itu adalah salah satunya adalah Anda harus mempersiapkan persiapan finansial. Karena ingat, Anda di sini menikah itu dari hidup pertama menjadi hidup berdua. Apalagi kalau setelah Anda mungkin menikah, tidak lama kemudian Anda memiliki anak, ya 1 tahun kemudian Anda memiliki anak, semua bahagia. Tapi begitu anak keluar itu sudah biaya lagi. Nah, jadi banyak yang akhirnya tidak berani menikah. Kota-kota besar sekarang di seluruh dunia banyak orang tidak berani menikah. Tetapi mungkin di Indonesia masih sebagian besar mereka sangat berani menikah cepat. Tetapi mereka tidak mempertimbangkan pertimbangan seperti apa. Nah, oleh sebab itu saya sangat menyarankan Anda untuk tonton video saya sebelumnya, yaitu menikah dulu atau membangun karir dulu. Sekali lagi ini saya bicara berdasarkan pengalaman pribadi. Ya, tentu ada yang tidak setuju dengan pendapat saya. Nah, itu terserah ya. Ada yang setuju menurut pendapat orang lain atau pendapat orang tua Anda atau pendapat siapapun yang Anda anggap sebagai mentor pernikahan. Tidak masalah. Saya tidak memaksa Anda harus seperti saya. Tetapi kalau Anda bertanya sama saya jawab seperti di dalam video tersebut. Nah, itu jalan hidup saya. Nah, di sini kenapa saya tulis 27.000 ya. Anda pasti bertanya-tanya, apa maksudnya 27.000? Nah, di sini saya ada asumsi. Anda lihat ya baik-baik di sini ya. Nah, pernikahan itu yang harus dipersiapkan pertama adalah pestanya. Ya, pesta pernikahan. Yang kedua, gaunnya ya, ataupun pakaian pernikahan. Ya, jadi Anda mau pakai adat sesuai adat istiadat suku dan agama masing-masing. Kemudian yang ketiga yang harus dipersiapkan juga adalah apa? Bukan itunya, nanti pernak-perniknya. Nah, yang paling penting adalah setelah menikah ini mau kemana? Nah, ini yang paling besar. Jadi banyak sekali pasangan-pasangan muda sekarang ini mereka tuh galau. Galaunya adalah mereka mempersiapkan pestanya aja itu udah pusing 7 keliling. Sebetulnya itu nggak seberapa dibandingkan dengan hari setelah Anda menikah. Anda itu akan menjalani hidup bersama. Nah, itu biaya sudah mulai berjalan, argonya udah jalan. Nah, kalau Anda tidak pertimbangkan itu, tidak persiapkan itu, nah akhirnya banyak setelah menikah stres. Ya, akhirnya berusaha ini, berusaha itu dan sebagainya. Tidak ada salahnya kalau Anda sudah mempersiapkan. Saya tahu banyak sekali motivasi-motivasi di luaran sana yang mengajarkan menikah dululah, nanti rezekinya toh datang sendiri. Menikah dululah, nanti pasangan Anda bawa rezeki. Menikah dululah, nanti begini dan begitu. Saya bilang itu semua tidak ada yang salah. Tapi alangkah baiknya kalau Anda mempersiapkan kan. Nah, ini yang paling penting.
Saya setuju bahwa setelah menikah nanti jodoh itu rezeki tambah banyak. Saya tidak menolak itu. Tetapi saya mau menekankan pada para subscriber saya khususnya, tidak ada salahnya dengan satu kata, persiapan. Nah, ini yang paling penting. Nah, banyak pasangan muda Indonesia tidak ada persiapan. Pokoknya bondo nekat, kata orang Surabaya, bonek gitu. Nah, saya katakan tidak salah, Anda nekat itu tidak salah. Tapi jauh lebih baik kalau ada persiapan kan? Nah, ini kata kuncinya. Nah, oleh sebab itu, sahabat entrepreneur, di sini saya akan mengajakkan kenapa 27.000, saya ada dasar perhitungannya. Nah, tentu kalau di kota-kota besar ada yang menikah itu pesta saja sampai habis 2 miliar ada. Ya, ada pesta sampai habis 5 miliar. Ya, tergantung status ekonomi Anda. Kalau Anda mungkin mempunyai kemampuan, satu malam pesta sampai habis puluhan miliar pun ada. Souvenir pernikahannya saja, saya dengar kalau ada seorang pengusaha dari India itu, souvenir pernikahannya aja jam tangan Rolex. Coba Anda bayangkan, satu jam tangan Rolex itu berapa? Dan Rolexnya Rolex asli loh, bukan Rolexnya Kebayoran loh ya, atau Rolexnya Jakarta ya, atau Rolexnya Mangga 2, bukan. Tapi Rolex asli. Ya, itu satu jam tangan Rolex harganya udah 100 juta lebih. Nah, itu kalau tamu pernikahannya ada 5.000 orang, souvenirnya saja itu sudah berapa puluh miliar. Nah, bisa Anda bayangkan. Nah, tapi saya hari ini nggak bicara seperti itu. Saya bicara tentang di Indonesia yang pada umumnya rata-rata. Oleh sebab itu, ada yang bilang, budgetnya berapa? Oh, 500 juta sekali pesta. Ada yang juga budgetnya yang penting, ya pernikahan sederhana 10 juta sudah cukup. Baik, saya hari ini akan angkat dengan satu angka. Yang terpenting di sini adalah pesta pernikahan. Dan cukup untuk Anda itu bulan madu jarak dekat. Nah, akhirnya saya ketemu satu angka yaitu 50 juta rupiah. Ya, saya ulangi, 50 juta rupiah. Nah, terus dari mana hitungan 27.000 itu? Nah, dari sini Anda lihat ya perhitungannya. 50 juta rupiah itu, saya asumsikan Anda mulai dari sekarang menabung untuk persiapan pernikahan 5 tahun lagi. Ya, saya ulangi ya, 50 juta, 5 tahun lagi. Oke, nah, setelah 50 juta 5 tahun lagi, berarti kan per tahun Anda harus siapkan 10 juta. Nah, 10 juta itu dari mana? Anda harus bagi dengan 365 hari. Nah, akhirnya ketemulah angka 27.000. Nah, jadi artinya kalau Anda mau disiplin nabung 27.000 per hari, Anda bisa mempersiapkan pernikahan 5 tahun dari sekarang dengan budget 50 juta. Anda pasti berpikir, Pak, saya budget pernikahannya 200 juta. Ya tinggal dikali 4. Iya kan? Jadi tinggal 27.000 kali 4. Pak, saya budget pernikahannya 500 juta. Ya tinggal dikali 10. Satu hari harus nabung 270.000. Oh Pak, ternyata budget pernikahan saya cuma 10 juta. Ya sudah, anggap aja 40 jutanya nabung untuk Anda mengontrak rumah kayak atau apa. Intinya saya anggap 50 juta. Ya, jadi sekali lagi ini relatif setiap orang. Ya, saya tidak mengatakan bahwa setiap orang itu pesta pernikahannya harus dengan 27.000 rupiah per hari. No, saya asumsikan 50 juta. Jadi jangan salah tangkap. Nanti juga jangan tanya lagi di kolom komen, Pak, budget pernikahan saya itu 500 juta, kayaknya nggak cukup 27.000. Tolong lihat video ini baik-baik. Ya. Jadi saya sudah jawab. Ini sekali lagi asumsi di depan, pesta pernikahan dan segala sesuatunya cukup 50 juta. Tentu ada yang merasa kurang, ada yang merasa cukup, ada yang merasa lebih. Nah, itu semua kepulang pada Anda. Saya tak mungkin bisa menjawab semua. Sekali lagi dengarkan, hanya 50 juta. Ya. Jadi kalau Anda hari ini pernikahannya Anda mau 500 juta, ya silakan. Anda mau pesta pernikahannya 1M, silakan. Ya, tidak ada yang melarang ya. Tinggal Anda dikalikan saja. Persiapannya 5 tahun. Ya, kenapa 5 tahun? Menurut saya 5 tahun itu ideal kalau Anda berpacaran dengan pasangan Anda untuk mengenal satu sama lain. Ya, saya kira kita sudah kenal satu sama lain, kita mempersiapkan bersama, itulah pasangan yang dewasa. Jadi jangan cuma pacaran kayak gaya anak muda masa kini, ya. Anda pernikahan yang bagus itu adalah bagaimana memikirkan berdua, bukan cuma memikirkan seorang diri. Tapi kalau Anda memikirkan berdua, sama-sama membuat planning berdua, membuat financial planning berdua setelah nanti pernikahan bagaimana, niscaya 100% kalau Anda sudah terbiasa melakukan berdua, niscaya pacarannya nanti setelah menikah. Bukan pacaran sebelum menikah. Ya, jadi artinya Pak, Anda sudah terbiasa melakukan berdua. Nah, itulah calon pasangan yang baik. Tapi kalau pasangan Anda hari ini belum udah protes, udah menuntut segera dinikahi dan sebagainya, tapi nggak mau mikirkan solusi berdua, pertimbangkan baik-baik apakah Anda cocok menjadikan dia sebagai pasangan. Ya, tapi kalau Anda hari ini sudah bisa komitmen berdua, ingat loh ya, sekali lagi saya beritahu, pernikahan itu masalah berdua, bukan masalah orang tuanya.
Pernikahan itu masalah berdua. Jadi orang tua itu boleh memberikan saran, tapi tidak boleh memberikan intervensi. Jadi kalau pernikahan itu sudah diintervensi, pernikahannya sangat tidak baik. Tapi kalau pernikahan itu dipikirkan berdua, solusi dipikirkan berdua, semua segala sesuatu berdua, Anda sudah membangun pondasi pernikahan yang kokoh. Kenapa? Karena lain kali ketika Anda menghadapi masalah rumah tangga, Anda harus hadapi berdua. Masalah anak berdua, masalah mertua berdua, masalah ini berdua, masalah lingkungan luar berdua. Nah, ketika akhirnya berdua ini komunikasinya terjalin dengan baik, nih saya pernikahan Anda akan luar biasa. Dan mempersiapkan pesta, ini cuman ujian awal untuk Anda memasuki rumah tangga yang kokoh. Kalau Anda rumah tangga kokoh sudah bisa dipecahkan berdua, niscaya pernikahan Anda akan sangat hebat dan luar biasa. Baik sahabat entrepreneur, saya hari ini juga tidak mau memberikan tips pernikahan yang bahagia itu bagaimana, tetapi sebetulnya dengan video ini singkat sudah mengajak Anda berdua untuk berpikir. Jadi kalau Anda nonton video ini, tolong diskusi sama pacar Anda, diskusi sama pasangan Anda. Setelah nonton video ini di-sharingkan berdua. Ini saya doakan pernikahan Anda akan menjadi sangat bahagia dan sangat hebat luar biasa. Bila Anda menyukai channel seperti ini, silakan klik like, jangan lupa memberikan komentar positif, dan saya senang sekali membacanya ya. Dan jangan lupa subscribe di sebelah kiri bawah sini, kanan bawah ada lonceng. Tekan saja setiap ada video baru, Anda orang pertama yang dapat prioritasnya. Sukses untuk Anda, selalu salam hebat luar biasa.